Pertama, modern. Modern itu dari bahasa Latin moderna, yang berarti sekarang, baru, atau saat ini. Jadi manusia itu dikatakan modern kalau dia sejauh kekiniannya menjadi kesadarannya. Artinya dia mengikuti pada masa itu. Modern. Pada masa dia hidup. Nah, sebenarnya sejarah filsafat modern itu yang menentukan bukan orang-orang yang hidup pada masa itu. Nah, kita ketahui masa-masa ini dibagi dalam beberapa kategori. Nah, yang membuat istilah filsafat modern itu adalah para sejarawan sekitar abad 19. Setelah dia mempelajari, meneliti karakteristik pemikiran-pemikiran para filsuf di masa sebelumnya, akhirnya dia menetapkan bahwa filsuf yang hidup sekitar abad 16 itu termasuk kategori filsafat modern. Jadi filsafat modern itu dimulai sekitar abad 16 sampai abad 19. Itu kenapa para sejarawan itu antara lain untuk membedakan antara karakteristik pemikiran di abad-abad 16 sampai 19 dengan masa sebelumnya. Yang mana masa sebelumnya itu para sejarawan menamai abad pertengahan. Di abad pertengahan seperti kita pernah jelaskan, itu pola pemikirannya itu dikuasai oleh ajaran gereja, dogma gereja, terutama Katolik ya pada waktu itu. Jadi corak pemikirannya di situ itu bersifat teosentris, menjadikan Tuhan sebagai pusat kebenaran, pusat ilmu. Nah, sedangkan pada masa setelahnya, yaitu pada masa modern itu enggak teosentris lagi, tapi bercorak antroposentris. Jadi manusia sebagai pusat kebenaran, pusat kenyataan, pusat ilmu. Nah, itulah. Jadi sejarawan membedakan antara abad-abad 16 sampai 19 dengan abad sebelumnya. Sehingga beliau atau mereka para sejarawan itu memberi nama abad pertengahan dengan abad modern. Nah, ciri-cirinya masa-masa modern itu misalnya terjadi penemuan benua baru, benua-benua. Misalnya benua Asia ditemukan oleh Christopher Olympic, atau benua Australia ditemukan oleh James Cook. Nah, kemudian cirinya lagi ada penemuan misalnya penemuan mesin cetak oleh ilmuwan Jerman Johannes Gutenberg. Ada juga penemuan mesiu yang ditemukan oleh ahli-ahli kimia Cina, alkemis Cina. Dan pada masa modern itu sains mengalami kemajuan. Misalnya Albert Einstein dengan teori gravitasi. Ada penemuan listrik, penemuan telepon, dan sebagainya. Kemudian pada masa modern itu rasionalitas itu sangat dihargai. Jadi manusia atau para pemikir pada waktu itu mengagung-agungkan rasio.
mereka menjadikan rasio sebagai alat untuk mencari kebenaran. Mengukur semuanya diukur dengan rasio. Kebenaran, ilmu itu diukur dengan rasio. Jadi tidak lagi menggantungkan keyakinannya atau kebenarannya atau ilmunya berdasarkan dogma Kristen, ajaran Kristen, tapi dia beralih kepada rasio. Sangat menghargai rasio itu pada masa modern, filsafat modern. Kemudian ciri-cirinya lagi itu terjadi sekularitas. Apa itu sekularitas? Yaitu pemisahan antara agama dan negara. Jadi di masa sebelumnya itu di abad pertengahan, itu agama sangat menguasai negara. Penentuan atau pengangkatan kaisar itu dipilih oleh paus, ditentukan oleh paus. Jadi sangat menguasai agama pada waktu itu, terutama agama Katolik ya. Nah, pada masa modern itu dibalik atau terjadi sekularitas, dipisahkan antara agama dan negara. Nah, jadi kalau boleh malahan negara harus menguasai agama. Negara yang harus mengatur agama. Jangan agama yang mengatur negara. Itu antara lain ciri-ciri di masa modern. Kemudian pada masa modern itu terjadi dua gerakan besar. Pertama disebut gerakan Renaissance yang perlu kita jelaskan ya. Jadi Renaissance itu kelahiran kembali. Maksudnya budaya-budaya Yunani kuno, Romawi kuno, mana mereka sangat menghargai rasio, sangat menghargai pemikiran Renaissance. Jadi pada masa itu rasio dijadikan sebagai ukuran ilmu pengetahuan, sebagai ukuran nilai. Itu gerakan Renaissance. Para filsuf mengagung-agungkan rasio. Kemudian satu lagi gerakan reformasi. Jadi kalau kita di Indonesia itu ada namanya Orde Lama, ada Orde Baru, terus ada Orde Reformasi. Ternyata reformasi itu sudah pernah ada dulu di zaman modern dulu itu. Namanya gerakan reformasi. Tetapi berbeda maksudnya. Jadi maksudnya gerakan reformasi itu dipelopori oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther itu sepertinya memprotes ajaran Katolik pada waktu itu ya. Jadi dia mendasarkan pemikirannya itu atau keyakinannya itu dengan iman Kristen, tetapi dengan perasaan, dengan suara hati. Tidak serta-merta menerima begitu saja yang diajarkan oleh gereja, yang diajarkan oleh para pemuka agama pada waktu itu. Tetapi dia tetap mendasarkan pada perasaannya. Kenapa? Misalnya dia memprotes seorang teolog yang bernama John Tetzel. Jadi pada waktu itu teolog John Tetzel itu ada seperti upaya memberikan sejumlah uang kepada Paus Leo yang ke-10 dan kepada Uskup Magdeburg. Kenapa dia memberikan uang sejumlah sekian? Supaya Paus dan Uskup ini mengkhotbahkan kepada jemaat bahwa hukuman neraka itu bisa dikurangi. Dosa-dosa yang dilakukan itu bisa dikurangi hukumannya dengan pembelian semacam surat pengampunan, semacam surat aflat namanya.
Nah, itu diprotes oleh Martin Luther. Rasa-rasanya tidak diterima. Nah, suara hatinya tidak menerima seperti itu. Nah, terjadilah gerakan reformasi. Jadi itu dua gerakan besar yang terjadi pada waktu itu. Gerakan Renaissance yang mengandalkan rasio, sedangkan reformasi itu mengandalkan perasaan, iman yang dilandaskan pada perasaan. Nah, itu antara ciri-ciri masa modern yang menurut para sejarawan ya. Maka para pemikir yang hidup di masa itu disebutlah filsuf modern, dan pemikirannya disebut filsafat modern. Nah, itulah sejarahnya. Jadi mereka tidak menetapkan bahwa hidup saya ini atau filsafat saya ini filsafat modern, pemikiran saya pemikiran modern, tidak. Yang menetapkan itu adalah sejarawan setelahnya, yaitu sejarawan di abad 19 itu melihat pola-pola pemikiran antara abad 16 sampai 19 dan abad sebelumnya itu berbeda. Yang abad 15 ke belakang itu pemikirannya itu disandarkan kepada dogma Kristen, terutama Katolik. Nah, mereka tunduk patuh kepada dogma-dogma gereja, ajaran-ajaran gereja. Rasio mereka tidak berani melanggar atau menyelisihi dogma gereja pada waktu itu. Sedangkan pada masa abad ke-16 sampai 19 itu terbalik. Para tokoh-tokoh pada waktu itu mengandalkan rasio. Mereka tidak takut lagi menyelisih gereja, tidak takut lagi untuk berseberangan dengan dogma Kristen. Pokoknya ukurannya adalah rasionya, akalnya. Makanya abad-abad 16 sampai 19 itu disebut antroposentris, sedangkan abad 15 ke belakang, abad pertengahan itu teosentris. Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang menetapkan itu para sejarawan, bahwa ini adalah filsafat modern, bukan orang-orangnya yang hidup pada waktu itu. Jadi orang-orang yang hidup atau para pemikir yang hidup di abad itu, itulah disebut filsuf modern. Dan pemikirannya disebut filsafat modern. Yang menetapkan adalah sejarawan abad 19.